Hai semuanya, kita sering menunda bahagia sambil menunggu hidup berubah. Padahal hidup tidak pernah berjanji akan menunggu kesiapan kita. Di saat dunia terasa kacau, orang lain tak kunjung mengerti, dan rencana berantakan tanpa aba-aba, satu pertanyaan sederhana layak kita ajukan dengan jujur. Apakah kita mau tetap berbahagia atau terus menggantungkan kebahagiaan pada situasi yang tidak bisa kita kendalikan? Berbahagialah untuk dirimu sendiri dalam situasi apapun, bukan kalimat manis untuk menghibur diri, tapi keputusan sunyi yang sering kali terasa berat. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa bahagia itu hasil akhir, hadiah setelah semua beres, setelah masalah selesai, setelah orang lain berubah, setelah hidup sesuai harapan. Akibatnya, kebahagiaan selalu tertunda, selalu bersyarat, selalu menunggu giliran. Padahal hidup berjalan terus tanpa menunggu kita merasa siap. Hari-hari tetap berlalu meski hati sedang berantakan. Waktu terus maju meski pikiran masih terjebak di masa lalu. Di titik ini, kebahagiaan yang digantungkan pada situasi justru membuat kita semakin lelah. Kita sibuk mengeluh pada keadaan, menyalahkan keadaan, dan lupa bahwa satu-satunya ruang kendali yang benar-benar kita miliki adalah sikap batin kita sendiri. Berbahagia untuk diri sendiri berarti berhenti menjadikan dunia sebagai syarat utama untuk merasa utuh. Bukan berarti menutup mata dari rasa sakit, tapi berhenti menyerahkan kunci kebahagiaan kepada hal-hal yang tidak bisa kita atur. Hidup memang tidak selalu ramah, tapi kita masih punya pilihan untuk tidak terus memusuhi diri sendiri. Banyak orang terlihat kuat di luar, tapi diam-diam rapuh karena terus memaksa diri menyenangkan semua orang, menyesuaikan diri dengan standar yang tidak pernah mereka pilih. Kebahagiaan yang seperti itu rapuh, mudah runtuh hanya karena satu penolakan atau satu kegagalan kecil. Ketika kita mulai berbahagia untuk diri sendiri, kita sedang menarik kembali otoritas atas hidup kita. Kita tidak lagi menunggu validasi, tidak lagi menanti pengakuan, dan tidak lagi bergantung pada pujian atau penerimaan orang lain. Kita belajar bahwa cukup itu bukan ketika semua sempurna, tapi ketika kita berhenti berperang dengan kenyataan. Situasi boleh kacau, rencana boleh gagal, orang boleh pergi, tapi kita tidak harus ikut hancur bersama semuanya. Kebahagiaan di sini bukan tawa keras atau euforia berlebihan, melainkan rasa damai yang sederhana. Kemampuan untuk bernapas lega meski hidup tidak sesuai ekspektasi. Banyak yang keliru mengira bahwa berbahagia untuk diri sendiri itu egois, seolah-olah kita menjadi acuh dan tidak peduli pada sekitar. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Orang yang berdamai dengan dirinya tidak sibuk mengontrol orang lain, tidak haus pembenaran, dan tidak mudah tersinggung. Mereka tahu kapan harus peduli dan kapan harus melepaskan. Mereka hadir secara utuh tanpa merasa perlu mengorbankan diri sampai kosong. Dalam dunia yang penuh tuntutan, kemampuan untuk berkata cukup adalah bentuk keberanian yang jarang dimiliki. Kita terlalu sering keras pada diri sendiri, memaksa kuat padahal lelah, memaksa baik-baik saja padahal hati berantakan. Berbahagia untuk diri sendiri berarti mengizinkan diri merasa lelah tanpa rasa bersalah, mengizinkan diri berhenti tanpa harus merasa gagal. Ini bukan tentang lari dari masalah, tapi berhenti menjadikan masalah sebagai identitas diri. Kita punya hak untuk tetap merasa hidup meski sedang jatuh. Kita punya hak untuk tetap tersenyum meski hidup tidak adil. Dan yang terpenting, kita punya hak untuk tidak terus-menerus menghukum diri hanya karena hidup tidak berjalan sesuai rencana. Dalam situasi apapun, selalu ada dua lapisan yang bekerja bersamaan, yaitu apa yang terjadi di luar dan apa yang kita izinkan terjadi di dalam. Kita sering terlalu fokus pada lapisan luar, pada keadaan, orang lain, dan peristiwa yang tidak bisa kita kendalikan, sampai lupa bahwa lapisan dalam jauh lebih menentukan kualitas hidup kita. Dua orang bisa berada dalam situasi yang sama, kehilangan yang sama, kegagalan yang sama, tapi merasakan hidup dengan cara yang sangat berbeda. Bedanya bukan pada situasinya, melainkan pada cara mereka memaknai dan merespons. Berbahagia untuk diri sendiri tidak berarti menolak kenyataan. Justru sebaliknya, menerima kenyataan tanpa drama berlebihan. Kita berhenti bertanya kenapa harus kita, dan mulai bertanya apa yang bisa kita lakukan sekarang. Sikap ini tidak membuat masalah hilang seketika, tapi membuat kita tidak tenggelam di dalamnya. Banyak luka bertahan lama bukan karena peristiwanya, tapi karena cara kita terus mengulangnya di kepala,
menghidupkannya kembali setiap hari, dan menjadikannya cerita utama tentang diri kita. Kita mengikat identitas pada kegagalan, pada penolakan, pada masa lalu yang tidak bisa diubah. Padahal hidup selalu bergerak, dan kita punya pilihan untuk ikut bergerak atau tetap terjebak. Berbahagia untuk diri sendiri berarti memutus kebiasaan mengulang penderitaan yang sama. Kita belajar berkata bahwa kejadian itu menyakitkan, tapi tidak harus mendefinisikan seluruh hidup kita. Kita berhenti menunggu permintaan maaf yang mungkin tidak pernah datang, berhenti menunggu orang lain berubah agar kita bisa tenang. Kita memilih tenang sekarang, bukan nanti. Dalam situasi sulit, kebahagiaan sering muncul dalam bentuk yang sangat sederhana. Bangun pagi tanpa rasa sesak, menikmati kopi tanpa pikiran yang terlalu bising, tertawa kecil pada hal remeh, atau sekedar menyadari bahwa kita masih bertahan. Ini mungkin terdengar sepele, tapi justru di sanalah kekuatan sebenarnya. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan besar akan lebih tahan lama. Kita tidak lagi memerlukan hidup yang spektakuler untuk merasa cukup. Kita tidak lagi mengejar versi ideal yang melelahkan. Kita hadir penuh dalam hidup yang nyata, dengan segala kekurangannya. Ketika kita berhenti menuntut hidup untuk selalu menyenangkan, hidup justru terasa lebih ringan. Banyak dari kita lelah bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita terus melawannya. Kita ingin hidup sesuai skenario kita, padahal hidup tidak pernah menandatangani kontrak itu. Berbahagia untuk diri sendiri adalah tentang berdamai dengan fakta bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, dan itu tidak apa-apa. Kita tetap bisa memilih sikap, tetap bisa memilih respons, dan tetap bisa memilih untuk tidak memperparah luka dengan pikiran sendiri. Ini bukan sikap pasrah tanpa usaha, tapi sikap sadar bahwa energi kita terbatas dan perlu diarahkan dengan bijak. Kita belajar fokus pada hal-hal yang bisa kita rawat, bukan pada hal-hal yang terus menguras. Kita belajar melepaskan tanpa merasa kalah. Kita belajar bahwa kehilangan tidak selalu berarti akhir, kadang hanya penataan ulang arah hidup. Dalam situasi apapun, selalu ada ruang kecil untuk bernafas, dan dari ruang itulah kebahagiaan yang jujur bisa tumbuh. Berbahagia untuk diri sendiri juga berarti membangun hubungan yang lebih sehat dengan pikiran kita. Selama ini, banyak dari kita hidup di bawah suara batin yang keras, yang terus mengkritik, menyalahkan, dan membandingkan. Suara ini sering kita anggap sebagai bentuk kedewasaan atau motivasi. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kita kelelahan karena terus merasa tidak cukup. Dalam situasi apapun, suara batin yang kejam akan selalu menemukan alasan untuk membuat kita merasa gagal. Ketika berhasil, kita merasa kurang maksimal. Ketika gagal, kita merasa tidak berguna. Kebahagiaan tidak akan tumbuh di lingkungan batin yang penuh ancaman. Berbahagia untuk diri sendiri berarti mulai berbicara pada diri dengan cara yang lebih manusiawi. Bukan memanjakan diri secara berlebihan, tapi berhenti memperlakukan diri sebagai musuh. Kita bisa tegas tanpa harus kasar, bisa jujur tanpa harus menghancurkan. Ketika kita jatuh, kita tidak perlu menambah luka dengan hinaan pada diri sendiri. Cukup akui bahwa kita lelah, kecewa, dan butuh waktu. Sikap ini bukan tanda kelemahan, justru tanda kedewasaan emosional. Dalam dunia yang gemar menuntut produktivitas tanpa henti, memilih berbahagia untuk diri sendiri sering dianggap lambat atau tidak ambisius. Padahal, kebahagiaan yang stabil justru membuat kita lebih tahan banting. Kita tidak mudah goyah oleh komentar orang, tidak mudah runtuh oleh kegagalan sesaat. Kita bergerak bukan karena takut, tapi karena sadar. Dalam situasi apapun, kita tidak lagi menjadikan perbandingan sebagai kompas hidup. Kita berhenti mengukur diri dengan timeline orang lain. Kita paham bahwa setiap orang berjalan dengan ritme yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan keduanya sama-sama sah. Berbahagia untuk diri sendiri berarti menghormati ritme itu, tidak memaksa diri berlari ketika tubuh dan hati sedang butuh berjalan. Banyak konflik batin lahir karena kita memaksa diri menjadi sesuatu yang bukan kita. Kita mengejar definisi sukses yang tidak kita pahami, kebahagiaan yang tidak kita rasakan. Kita lupa bertanya pada diri sendiri apa yang benar-benar membuat hidup terasa hidup. Ketika kita mulai jujur pada pertanyaan itu, hidup mungkin tidak langsung menjadi mudah, tapi terasa lebih selaras. Kita tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu pada semua orang. Kita hidup untuk menjalani hidup itu sendiri. Dalam situasi sulit, kebahagiaan seringkali hadir sebagai keteguhan untuk tidak menyerah pada sinisme.
Kita tetap memilih kebaikan meski pernah disakiti. Kita tetap memilih harapan meski pernah kecewa. Pilihan-pilihan kecil ini mungkin tidak terlihat heroik, tapi sangat menentukan kualitas hidup kita. Berbahagia untuk diri sendiri bukan tentang menghapus luka, tapi tentang tidak membiarkan luka mengendalikan arah hidup. Kita membawa luka sebagai bagian dari cerita, bukan sebagai pusat cerita. Kita terus berjalan, tidak sempurna, tapi utuh. Pada akhirnya, berbahagialah untuk dirimu sendiri dalam situasi apapun adalah undangan untuk pulang ke diri sendiri. Pulang dari kebiasaan menyalahkan, dari tuntutan yang tidak ada habisnya, dari harapan yang terlalu jauh dari kenyataan. Kita tidak harus menunggu hidup ideal untuk merasa layak bahagia. Kita tidak perlu menunggu semua orang setuju atau mengerti. Kebahagiaan bukan hasil akhir dari hidup yang sempurna, tapi sikap batin yang kita bawa ke dalam hidup yang nyata. Dalam situasi apapun, kita bisa memilih untuk tidak mengeraskan hati, untuk tetap lembut pada diri sendiri, dan untuk terus menghargai proses yang sedang berjalan. Hidup memang penuh ketidakpastian, tapi kita tidak harus hidup dalam kecemasan terus-menerus. Kita boleh berharap tanpa menggantungkan diri sepenuhnya pada hasil. Kita boleh berusaha tanpa mengorbankan kesehatan batin. Berbahagia untuk diri sendiri berarti menyadari bahwa nilai diri kita tidak naik turun mengikuti keadaan. Kita tetap berharga meski gagal, tetap layak dicintai meski belum berhasil, dan tetap pantas bahagia meski hidup sedang tidak ramah. Sikap ini bukan membuat kita pasif, justru membuat kita lebih jujur dan berani. Kita berani mengambil keputusan tanpa terlalu takut salah. Kita berani melepaskan yang tidak sehat meski harus sendiri. Kita berani bertahan meski jalannya sunyi. Dalam situasi apapun, kebahagiaan yang kita bangun dari dalam akan menjadi jangkar yang menenangkan. Dunia boleh berubah cepat, orang boleh datang dan pergi, rencana boleh runtuh, tapi kita tetap punya tempat pulang di dalam diri. Tempat di mana kita tidak perlu berpura-pura, tidak perlu berprestasi, dan tidak perlu membuktikan apapun. Dari tempat itulah kita melangkah kembali ke dunia dengan lebih ringan. Kita tidak lagi berharap hidup selalu mudah, tapi kita percaya bahwa kita cukup kuat untuk menjalaninya. Kita tidak lagi menuntut kebahagiaan hadir dalam bentuk besar, tapi mensyukuri kehadirannya dalam hal-hal kecil. Dan mungkin di sanalah rahasianya. Bahagia bukan tentang mengubah seluruh hidup, tapi tentang cara kita berdiri di dalamnya. Ketika kita memilih berbahagia untuk diri sendiri, kita tidak sedang mengabaikan dunia. Kita sedang memperbaiki hubungan dengan diri agar bisa hadir lebih jujur di dunia. Dalam situasi apapun, pilihan itu selalu ada. Dan hari ini, pilihan itu ada di tangan kita semua. Seringkali yang paling melelahkan bukanlah situasi sulit itu sendiri, melainkan cara kita memikulnya sendirian sambil berpura-pura kuat. Kita diajarkan sejak lama untuk terlihat tangguh, untuk tidak mengeluh, untuk selalu punya jawaban. Padahal hati kita penuh tanda tanya. Dalam kondisi seperti ini, berbahagia untuk diri sendiri terasa seperti pengkhianatan terhadap luka. Seolah-olah jika kita tersenyum, berarti kita tidak menghargai rasa sakit yang pernah ada. Padahal justru sebaliknya, memilih bahagia adalah cara paling jujur untuk mengatakan bahwa kita tidak mau selamanya terjebak di satu titik yang sama. Luka tidak butuh kita rawat dengan penderitaan terus-menerus. Luka butuh diakui, lalu dilepaskan perlahan. Banyak dari kita terjebak dalam narasi bahwa hidup harus keras agar kita layak disebut dewasa. Kita lupa bahwa kelembutan juga bagian dari kedewasaan. Berbahagia untuk diri sendiri berarti mengizinkan diri menikmati hidup tanpa rasa bersalah. Meski belum mencapai semua target, meski belum jadi versi ideal yang sering dibayangkan. Kita berhenti mengukur hidup dari seberapa berat penderitaan yang kita tanggung. Kita mulai mengukur hidup dari seberapa jujur kita menjalani hari. Dalam situasi apapun, hidup tetap berjalan, dan kita berhak merasakan momen-momen kecil yang menyenangkan, tanpa harus menunggu izin dari keadaan. Tertawa di tengah masalah bukan tanda tidak serius, melainkan tanda bahwa kita tidak membiarkan masalah mencuri seluruh ruang hidup kita. Banyak orang menunda kebahagiaan karena merasa hidup belum pantas dirayakan. Mereka berkata, nanti saja bahagia kalau sudah sukses, nanti saja tenang kalau sudah mapan, nanti saja tersenyum kalau semua selesai. Padahal hidup tidak pernah benar-benar selesai. Selalu ada hal baru yang datang. Selalu ada tantangan berikutnya. Jika kebahagiaan selalu ditunda, maka ia akan terus menjauh.
Berbahagia untuk diri sendiri adalah keberanian untuk berkata bahwa hidup ini layak dijalani sekarang, bukan nanti. Kita tidak menunggu versi hidup yang sempurna untuk merasa hidup. Kita memilih hadir sepenuhnya di hari ini, dengan segala keterbatasannya. Di titik ini, kebahagiaan bukan lagi tujuan jauh di depan, melainkan cara berjalan. Cara kita berbicara pada diri sendiri, cara kita memperlakukan tubuh dan pikiran, cara kita memberi ruang istirahat tanpa rasa bersalah. Dalam situasi apapun, kita tetap manusia, bukan mesin pencapai target. Kita boleh berhenti sejenak, boleh merasa kosong, boleh tidak tahu harus kemana. Semua itu tidak mengurangi nilai diri. Justru dengan menerima ketidaktahuan itu, kita memberi diri kesempatan untuk menemukan arah yang lebih jujur. Ada masa di mana hidup terasa seperti berjalan di lorong panjang tanpa jendela. Tidak ada kepastian, tidak ada cahaya jelas di depan. Hanya langkah demi langkah yang terasa berat. Dalam fase seperti ini, banyak dari kita kehilangan kemampuan untuk merasakan bahagia karena terlalu sibuk bertahan. Kita fokus pada bagaimana caranya tidak jatuh, sampai lupa bahwa kita masih hidup. Berbahagia untuk diri sendiri dalam situasi seperti ini bukan berarti memaksa diri untuk ceria, tapi memberi ruang untuk bernafas. Kita tidak perlu memalsukan senyum atau menghibur diri dengan kata-kata kosong. Cukup akui bahwa hari ini berat, dan itu sudah cukup. Kadang kebahagiaan hadir dalam bentuk paling sederhana, yaitu tidak menyerah hari ini. Dalam dunia yang gemar membandingkan, kita sering merasa tertinggal. Kita melihat orang lain melaju cepat, pencapaian mereka dipajang rapi, hidup mereka terlihat lebih terarah. Tanpa sadar, kita mulai meragukan langkah sendiri. Kita lupa bahwa apa yang terlihat di luar jarang mencerminkan keseluruhan cerita. Berbahagia untuk diri sendiri berarti berhenti membandingkan perjalanan hidup yang memang tidak pernah sama. Kita berhenti menilai diri berdasarkan pencapaian orang lain. Kita belajar melihat progres kecil yang sering kita abaikan. Bangun pagi meski hati berat, menyelesaikan satu hal kecil, menjaga diri agar tidak runtuh sepenuhnya. Semua itu layak dihargai. Dalam situasi apapun, menghargai diri adalah fondasi kebahagiaan yang sering diremehkan. Kita terlalu terbiasa menunggu pujian dari luar, padahal pengakuan dari dalam jauh lebih menentukan. Ketika kita bisa berkata pada diri sendiri bahwa kita sudah berusaha sebaik mungkin hari ini, ada ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kebahagiaan tidak selalu datang dari hasil besar. Seringkali ia muncul dari rasa cukup terhadap usaha sendiri. Kita juga perlu jujur bahwa tidak semua hari harus produktif. Ada hari-hari di mana bertahan saja sudah merupakan pencapaian. Berbahagia untuk diri sendiri berarti tidak memaksa setiap hari harus bermakna besar. Ada hari yang datar, ada hari yang kacau, dan itu normal. Hidup tidak dirancang untuk selalu naik. Ketika kita berhenti menuntut diri berlebihan, hidup terasa lebih manusiawi. Dalam situasi apapun, kita tetap layak merasa baik, meski sedang tidak berada di titik terbaik. Kita tidak perlu menunggu versi sempurna untuk memberi diri izin berbahagia. Seringkali kita terlalu keras menilai diri karena lupa bahwa kita tumbuh dari pengalaman, bukan dari kesempurnaan. Setiap kesalahan, setiap pilihan yang tidak berjalan sesuai rencana membawa pelajaran yang tidak selalu nyaman. Namun pelajaran itu tidak akan berarti apa-apa jika kita hanya menggunakannya untuk menyiksa diri. Berbahagia untuk diri sendiri berarti mengubah cara kita melihat masa lalu. Kita tidak lagi melihatnya sebagai daftar kegagalan, melainkan sebagai jejak perjalanan. Kita berhenti bertanya, mengapa dulu kita tidak lebih pintar, tidak lebih berani, tidak lebih siap. Kita mulai memahami bahwa versi diri di masa lalu bertindak dengan informasi dan kapasitas yang dimiliki saat itu. Sikap ini membebaskan kita dari rasa bersalah yang tidak perlu. Dalam situasi apapun, berdamai dengan masa lalu adalah langkah penting untuk bisa menikmati masa kini. Kita tidak bisa melangkah ringan jika terus membawa beban penyesalan. Berbahagia untuk diri sendiri berarti melepaskan kebutuhan untuk mengulang-ulang cerita lama demi membuktikan bahwa kita pantas disesali. Kita memilih untuk hidup sekarang. Kita memilih untuk hadir di momen ini. Dunia terus bergerak, dan kita punya hak untuk ikut bergerak. Banyak dari kita takut bahagia karena khawatir kebahagiaan itu akan hilang. Kita pernah terlalu sering kecewa sampai merasa waspada terhadap perasaan baik. Kita menjaga jarak dari bahagia seolah-olah ia adalah sesuatu yang rapuh. Padahal hidup memang rapuh, dan justru karena itulah kita perlu menikmati momen-momen baik saat mereka datang.
Berbahagia untuk diri sendiri berarti menerima bahwa tidak ada jaminan apapun dan tetap memilih hidup sepenuh hati. Kita tidak menahan diri dari bahagia hanya karena takut nanti terluka lagi. Kita tahu bahwa luka adalah bagian dari hidup, tapi itu bukan alasan untuk menutup diri sepenuhnya. Dalam situasi apapun, memilih bahagia adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk tetap terbuka, tetap merasakan, tetap hidup. Kita tidak lagi mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, sampai lupa menikmati yang ada di depan mata. Kita belajar menyeimbangkan kewaspadaan dengan penerimaan. Kita hadir tanpa ekspektasi berlebihan, tapi juga tanpa sikap apatis. Kebahagiaan yang seperti ini tidak meledak-ledak, tapi stabil. Ia tidak bergantung pada validasi, tidak mudah runtuh oleh perubahan kecil. Ia tumbuh dari dalam, dari sikap berdamai dengan diri sendiri. Dan kebahagiaan seperti inilah yang bisa bertahan di berbagai situasi. Pada titik tertentu, kita akan menyadari bahwa hidup bukan tentang menemukan kebahagiaan yang sempurna, melainkan tentang menciptakan ruang aman di dalam diri. Ruang di mana kita boleh jujur, boleh rapuh, boleh kuat, tanpa harus berpura-pura. Berbahagia untuk diri sendiri dalam situasi apapun berarti menjadikan ruang ini sebagai rumah. Kita tidak lagi mengusir diri sendiri ketika merasa tidak baik-baik saja. Kita tidak lagi menuntut diri untuk selalu tahu jawabannya. Kita menerima bahwa kebingungan juga bagian dari perjalanan. Dalam dunia yang penuh kebisingan, kemampuan untuk mendengarkan diri sendiri adalah bentuk kebahagiaan yang langka. Kita sering sibuk mengejar apa yang dianggap penting oleh orang lain, sampai lupa bertanya apa yang benar-benar kita butuhkan. Ketika kita mulai mendengarkan diri, hidup terasa lebih selaras. Kita tidak lagi melangkah hanya karena takut tertinggal. Kita melangkah karena merasa itu tepat. Dalam situasi apapun, kebahagiaan tidak lagi terasa jauh karena ia hadir sebagai rasa damai yang konsisten. Kita tidak perlu selalu merasa senang, cukup merasa utuh. Kita tidak perlu selalu merasa benar, cukup merasa jujur. Hidup mungkin tetap penuh tantangan, tapi kita tidak lagi menghadapinya dengan hati yang terpecah. Kita membawa diri yang lebih utuh ke setiap situasi. Kita tidak lagi menunda bahagia sampai semua selesai. Kita memilih bahagia sambil berjalan. Dan mungkin disitulah makna terdalam dari berbahagia untuk diri sendiri. Bukan mengubah dunia agar sesuai keinginan kita, tapi menguatkan diri agar mampu hidup di dunia apa adanya. Dalam situasi apapun, pilihan itu selalu tersedia. Kita bisa terus menunggu, atau kita bisa mulai sekarang. Kita bisa terus berharap hidup berubah, atau kita bisa berubah cara hadir di dalam hidup. Dan ketika kita memilih yang kedua, hidup tidak serta-merta menjadi mudah, tapi terasa lebih jujur, lebih ringan, dan lebih layak dijalani. Ada satu fase dalam hidup di mana kita berhenti berharap terlalu tinggi, bukan karena putus asa, tapi karena lelah dikecewakan. Di fase ini, banyak dari kita menutup diri perlahan, menurunkan ekspektasi, dan menjaga jarak dari apapun yang berpotensi melukai. Sekilas terlihat aman, tapi diam-diam kita juga menjauh dari kebahagiaan. Berbahagia untuk diri sendiri dalam situasi seperti ini bukan berarti membuka diri tanpa batas, melainkan belajar mempercayai hidup secukupnya. Kita tidak harus kembali polos, tapi juga tidak perlu terus hidup dengan kewaspadaan berlebihan. Ada perbedaan besar antara berhati-hati dan membangun tembok terlalu tinggi. Ketika tembok itu terlalu tebal, bukan hanya rasa sakit yang terhalang masuk, tapi juga rasa hangat, tawa, dan kedekatan. Berbahagia untuk diri sendiri berarti berani membuka celah kecil, memberi ruang bagi hal-hal baik meski tidak ada jaminan. Kita menerima bahwa hidup memang penuh risiko emosional, tapi hidup tanpa rasa juga bukan solusi. Dalam situasi apapun, kita tetap boleh merasakan harapan, selama kita tidak menggantungkan seluruh kebahagiaan pada hasilnya. Kita belajar menikmati proses tanpa menuntut akhir yang sempurna. Kita hadir dalam hubungan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari dengan sikap lebih sadar. Jika gagal, kita tahu cara merawat diri. Jika berhasil, kita tahu cara mensyukurinya. Sikap ini membuat kebahagiaan terasa lebih stabil, tidak mudah goyah oleh perubahan. Kita tidak lagi hidup dengan mode bertahan sepanjang waktu. Kita mulai hidup dengan mode hadir.
Hadir di percakapan, hadir di momen kecil, hadir di hari-hari biasa yang dulu sering kita anggap membosankan. Justru di sanalah banyak kebahagiaan tersembunyi. Dalam rutinitas yang sederhana, dalam keheningan yang tidak dramatis, dalam kenyataan bahwa kita masih di sini, masih melangkah. Berbahagia untuk diri sendiri adalah kemampuan melihat nilai dalam hal-hal yang tidak mencolok. Kita berhenti mengejar sensasi terus-menerus. Kita menemukan ketenangan dalam keseimbangan. Seiring waktu, kita juga belajar bahwa tidak semua hal perlu diperjuangkan sampai titik terakhir. Ada pertempuran yang memang bukan milik kita. Ada konflik yang tidak akan selesai meski kita sudah memberikan segalanya. Dulu, kita mungkin mengira bertahan adalah satu-satunya bukti kekuatan. Sekarang, kita mulai memahami bahwa melepaskan juga bagian dari kekuatan. Berbahagia untuk diri sendiri berarti berani memilih diri sendiri ketika situasi terus melukai tanpa tanda perbaikan. Ini bukan sikap egois, tapi bentuk tanggung jawab pada kesehatan batin. Dalam situasi apapun, kita tidak harus selalu menjadi pihak yang mengalah. Kita tidak wajib menjelaskan diri kepada semua orang. Kita tidak perlu memaksakan keberadaan di tempat yang membuat kita merasa tidak dihargai. Ketika kita berhenti memaksakan diri, ada ruang kosong yang awalnya terasa aneh, tapi perlahan menjadi ruang penyembuhan. Di ruang itulah kita mulai mendengar diri sendiri lagi. Kita menyadari bahwa selama ini banyak energi terbuang untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah lama usang. Berbahagia untuk diri sendiri berarti mengarahkan energi itu kembali ke dalam. Kita gunakan untuk merawat tubuh, menenangkan pikiran, dan membangun hidup yang lebih selaras dengan nilai kita. Dalam dunia yang sering mengukur keberhasilan dari seberapa keras kita bertahan, memilih berhenti sering dianggap kalah. Padahal, berhenti di waktu yang tepat justru menyelamatkan banyak hal. Kita tidak harus terus berjalan di jalan yang salah hanya karena sudah terlanjur jauh. Kita berhak berbelok, kita berhak mengubah arah, dan kita berhak merasa lega setelahnya. Dalam situasi apapun, hidup bukan tentang konsistensi membabi buta, tapi tentang kesadaran. Ketika kita sadar apa yang layak diperjuangkan dan apa yang perlu dilepaskan, kebahagiaan tidak lagi terasa asing. Ia hadir sebagai rasa ringan yang jujur. Ada juga hari-hari ketika kita tidak merasa sedih, tapi juga tidak merasa bahagia. Hari-hari yang datar, sunyi, dan terasa kosong. Banyak dari kita panik di fase ini, mengira ada yang salah. Kita buru-buru mencari distraksi, mencari kesibukan, atau menyalahkan diri karena merasa hambar. Padahal, fase seperti ini adalah bagian alami dari hidup. Berbahagia untuk diri sendiri berarti tidak memusuhi kekosongan. Kita berhenti memaksa setiap hari harus penuh warna. Kita mengizinkan diri berada di fase netral, tanpa merasa gagal. Dalam situasi apapun, emosi manusia memang bergerak naik turun. Tidak semua penurunan adalah tanda kemunduran. Kadang itu hanya jeda. Dan jeda bukan musuh, melainkan ruang untuk bernafas. Ketika kita berhenti menolak perasaan datar, kita justru bisa mendengarkan kebutuhan terdalam diri. Mungkin kita butuh istirahat, bukan motivasi. Mungkin kita butuh keheningan, bukan nasihat. Kebahagiaan tidak selalu datang sebagai ledakan emosi positif. Kadang ia hadir sebagai ketenangan tanpa drama. Perasaan cukup meski tidak berlebihan. Perasaan aman meski tidak euforia. Berbahagia untuk diri sendiri berarti menerima spektrum emosi secara utuh. Kita tidak lagi hanya mengizinkan diri merasa bahagia ketika segalanya berjalan baik. Kita juga mengizinkan diri tetap baik-baik saja meski tidak ada hal istimewa terjadi. Sikap ini membuat hidup terasa lebih stabil. Kita tidak lagi bergantung pada stimulasi terus-menerus. Kita tidak panik ketika hidup melambat. Kita tahu bahwa melambat bukan berarti berhenti. Dalam situasi apapun, kemampuan untuk nyaman dalam keheningan adalah bentuk kebahagiaan yang dewasa. Pada akhirnya, hidup akan terus berubah, dan kita akan terus dihadapkan pada situasi yang tidak selalu kita pilih. Ada hal-hal yang datang tiba-tiba. Ada yang pergi tanpa pamit. Ada yang bertahan lebih lama dari yang kita inginkan. Dalam semua itu,
Satu hal yang bisa kita rawat adalah hubungan dengan diri sendiri. Berbahagia untuk diri sendiri dalam situasi apapun berarti menjadikan hubungan ini sebagai prioritas. Kita tidak lagi menomorduakan kebutuhan batin demi memenuhi ekspektasi luar. Kita belajar berkata jujur pada diri tentang apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Kita berhenti memaksa diri menjadi kuat sepanjang waktu. Kita mengizinkan diri menjadi manusia. Dalam dunia yang sering memuja pencapaian, memilih kebahagiaan batin adalah bentuk keberanian yang sunyi. Tidak banyak yang melihat, tidak banyak yang memuji, tapi dampaknya terasa dalam jangka panjang. Kita menjadi lebih tenang, lebih sadar, dan lebih utuh. Kita tidak lagi mudah terseret emosi sesaat. Kita tidak lagi kehilangan diri ketika situasi berubah. Dalam situasi apapun, kita membawa fondasi yang sama, yaitu penerimaan. Dari penerimaan itu, kebahagiaan tumbuh secara alami. Bukan kebahagiaan yang berisik, tapi yang menetap. Bukan kebahagiaan yang menuntut, tapi yang menguatkan. Dan mungkin, di titik ini, kita akhirnya memahami bahwa berbahagia untuk diri sendiri bukan tujuan akhir, melainkan cara hidup. Cara kita bangun setiap pagi, cara kita menghadapi hari, dan cara kita berdamai dengan malam. Pilihan ini mungkin tidak mengubah dunia, tapi ia mengubah cara kita hidup di dalamnya. Dan itu sudah lebih dari cukup.